Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dari mahasiswa Universitas Pancasakti semester 5 program studi Pendidikan Anak dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryani MPD. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen PAUD. Adapun undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 di Kemendikbud bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian konsep dasar manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, memimpin atau mengarahkan. Dalam bahasa Indonesia penggunaannya disamarkan dengan manajemen yang memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan dan mengarahkan sebagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian lain dari manajemen adalah suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain. Konsep dasar penyelenggaraan PAUD yaitu salah satu periode yang menjadi ciri masa usia ini adalah the golden age atau masa keemasan. Sedemikian pentingnya masa golden age ini, maka untuk menciptakan generasi cerdas dan berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini dan satu-satunya cara untuk memulainya adalah dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini atau singkatan dari PAUD. Dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan ini, kita tentunya membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yakni landasan yuridis yang kuat dari undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, keberadaan PAUD di setiap wilayah, minimal setiap RW, menjadi keniscayaan sebab jika wilayah yang lebih luas dari RW, kelurahan misalnya, hanya terdapat beberapa PAUD dan keberadaannya tidak tersebar rata, maka banyak anak yang tidak mampu menjangkaunya, sehingga disinilah pentingnya upaya mendirikan PAUD setiap wilayah. Adapun beberapa landasan yang bisa menjadi dasar dari penyelenggaraan lembaga PAUD. Landasan yang pertama yaitu filosofis pendidikan, artinya adalah suatu upaya untuk membantu memanusiakan manusia. Artinya melalui proses pendidikan tersebut diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia baik tersebut ternyata berada antara masyarakat, bangsa atau negara yang satu dengan lainnya. Landasan yang kedua yaitu landasan konseptual. Landasan konseptual yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini adalah penemuan para ahli tentang tumbuh kembang anak, khususnya di bidang neuroscience dan psikologi. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan struktur otaknya. Dari banyak literatur dalam konteks PAUD, menurut Bredekam dan Campbell, PAUD merupakan program yang dirancang untuk melayani anak-anak dari lahir sampai 8 tahun kehidupannya. Yang ketiga adalah yang pertama, pembukaan undang-undang
Besar 1945. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945 pasal 28C. Yang ketiga yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya yaitu Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 ayat 14. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD. Adapun bentuk satuan pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu satuan PAUD pada jalur non formal. Terdapat beberapa kelompok PAUD pada jalur non formal, diantaranya yaitu kelompok bermain, yaitu salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan berbasis usia dini bagi anak usia 2-4 tahun. Yang kedua yaitu taman penitipan anak, yaitu salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, perawatan, pengasuhan dan pendidikan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang ketiga yaitu satuan PAUD sederajat seperti PAUD taman asuh anak muslim, PAUD sekolah minggu, dan PAUD bina iman anak. Bentuk satuan PAUD yang kedua yaitu satuan PAUD pada jalur formal. Terdapat beberapa kelompok pendidikan anak usia dini pada jalur formal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu taman kanak-kanak atau yang disebut TK. Sasarannya adalah anak usia 4-6 tahun berdasarkan usia dibagi ke dalam dua kelompok belajar, yaitu kelompok A anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini, dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. Yang kedua yaitu Rodotul Atfal RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan atau keislaman bagi anak usia 4-6 tahun. Yang ketiga yaitu satuan PAUD jalur formal yang sederajat, yaitu Tarbiyatul Atfal TA, Taman Kanak-kanak Al-Quran, yang bisa disingkat TKQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu TPQ, Adi Sekha TK sampai SD 1 atap, TK Asuh, TK Anak Panti, TK Bina Anak Rasa, TK di lingkungan tempat kerja, TK Keliling, TK Mahasiswa, KKN, dan TK di lingkungan tempat ibadah. Nah, adapun kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu dari berbagai edukasi dan berdasarkan pengamatan, pendirian lembaga PAUD pada pendidikan anak usia dini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, konsep dasar manajemen pendirian lembaga PAUD menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bersama-sama oleh kita semua, baik pemerintah, masyarakat, dan para akademisi. Karena pendirian lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat. Dalam pengaturannya harus memiliki badan hukum yang kuat dan memiliki surat izin operasional. Sekian, terima kasih dari